Menarik sekali melihat pergerakan emas dalam at least 3 atau 2 hari terakhir. Di awal pekan kita sempat melihat spike hingga 1678, lalu kemudian tergelincir hingga 1640. Dan kalau Anda perhatikan dengan seksama, Selasa dan Rabu areal 1640 sampai 1643, di mana areal tersebut adalah areal PR pertama batu ujian untuk diloncati kelanjutan rally, ternyata kembali diuji dan terbukti efektif. Apakah kali ini areal tersebut masih cukup efektif? Jika ya, maka kemungkinan potensi rebound ataupun rally masih tetap terbuka dan menghadapi PR kedua kita, yaitu di areal 1663 ataupun 1665. Kalau ini berhasil ditembus untuk hari ini, saya rasa bukan mustahil 1700 akan kembali membuka peluang, setidaknya mungkin saja di awal pekan depan. Karena kemungkinan esok hari akan semua memasuki fase libur Good Friday, dan pertemuan OPEC malam ini akan menjadi pamungkas yang akan menyetir ataupun menggerakkan sentimen market keseluruhan. Tentunya kalau misalkan ini terjadi good deal, apa imbasnya untuk safe haven gold? Apakah ini ada kaitannya? Well, kalau kita bicara tentang kaitan, semua market terkait dengan apapun berita ataupun topik utama yang menjadi rumor market. Salah satunya adalah masalah kenaikan ataupun penurunan harga minyak. Tentunya OPEC akan berakibat langsung kepada harga minyak dan juga mungkin akan sedikit menambah keyakinan ataupun confidence market, dan itu yang kita perlukan untuk gold kembali rally. Karena disadari atau tidak, rally yang terjadi yang harusnya sudah terbentuk sangat-sangat besar kalau saja dalam keadaan normal, let's say krisis moneter bukan karena virus atau bukan karena virus, ini akan sangat-sangat menunjang potensi rally yang sangat besar seperti yang terjadi di 2008-2009. QE itu adalah faktor utama yang akan membuat gold akan semakin bersinar. Well, ini adalah kesempatan untuk Anda melakukan transaksi di gold dan make money with pas. Tentunya dengan Agrodana Anda bisa lihat potensi pergerakan tersebut akan sangat terbuka peluangnya. So, penurunan itu hanyalah faktor normal sebagai areal koreksi yang mungkin saja menjadi kesempatan untuk Anda. Well, di jam 2 dini hari itu pun akan menjadi pemungkas, tapi respon market kemungkinan akan relatif terbatas dan mungkin saja akan berakibat kepada dampak gap yang terjadi di pekan depan. Good deal or bad deal, itu yang akan menjadi pertaruhan kita. Dan kalaupun misalkan good deal, maka resentment akan kembali terangkat, bursa global kembali terangkat, confidence market sedikitnya pulih, dan bertahap demi bertahap kemungkinan akan mengangkat juga mood dari para investor. Safe haven gold juga akan terkena dampaknya. Kita lihat technical view untuk kali ini. Potensi dari small falling wedge saya rasa akan sangat layak kita nantikan. Untuk penembusan, kita lihat 1663 apakah akan ditembus apa tidak dan membuka peluang untuk area 1700 di akhir pekan. Technical view 9 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 9 April 2020 per jam 12:56 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1649.40 dan areal low 1643.20. Sementara itu running price masih kembali tertahan di 1648.00. Oke, kali ini dibuka dengan 1643.70. Jadi sebetulnya dia hanya sempat tergelincir 0.5 saja lalu kemudian naik ya. Juga apa yang sempat saya sampaikan kemarin, skenario tidak berhasil ya, dikarenakan areal penutupan real body candle-nya tidak menunjukkan bearish candle di tanggal 8 April. Jadi untuk kali ini posisinya bukan bearish tapi peluangnya 50-50 antara bullish ataupun bearish. Well, kalau dilihat dari potensi candle-nya, Anda bisa lihat di sini tanggal 8 April ternyata membentuk salib atau yang kita sebut dengan doji dengan tail yang lebih panjang ke atas, lalu kemudian shorter atau lebih pendek yang areal bawah, sehingga kemungkinan potensi doji ini sebetulnya kalau kita lihat dari potensinya jauh lebih terbuka untuk potensi peluang kenaikan daripada peluang penurunan. Andai saja kemarin berhasil ini menjadi real body, well at least tidak terlalu panjang pun tidak apa-apa, yang penting real bodinya hitam atau bearish, maka kemungkinan kombinasi dari 3 candle ini di tanggal 6, 7, dan 8 akan menjadi potensi
evening star yang akan memungkinkan hari ini menjadi potensi penurunan atau bearish reversal. Tapi sayangnya ternyata ditutup dengan doji candle sehingga kemungkinan peluangnya masih terbuka untuk uptrend kembali. Untuk kemudian areal penurunan pun kembali saya tandai dan juga Anda bisa lihat di sini potensialnya adalah masih berkutat di kisaran-kisaran yang sama dan ini menandakan hari ketiga areal 1640, 1643 kembali diuji dan sempat menjadi areal support efektif. Terutama di 2 hari terakhir, Anda bisa lihat di sini saat penurunan pertama kali di tanggal 7 April 1641.40, lalu dia kemudian rebound ditutup di 14 atau 1646, lalu di tanggal 8 April pun sempat turun sampai 1640.60 dan ditutup di areal 1645. Dan lagi-lagi yang sempat kita saksikan adalah kenaikan dari pola penurunan tersebut rebound sampai di kisaran kurang lebih 1656 ataupun 1657. So, PR untuk kali ini jika sebelumnya berada di area 1640 1643 untuk pola bullish sebelumnya di mana di tanggal 6 yang lalu berhasil ditembus, yang sekarang justru PR berada di area 1663 ataupun 1665, kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah PR kita di mana dia harus ditembus untuk potensial kelanjutan bullish candle atau bullish trend yang sempat terganggu dalam at least dalam 1 hari atau 2 hari terakhir ya. Karena di hari Selasa dia sebetulnya sempat spike dan cukup menjanjikan hingga menyentuh area 1678, tapi sayangnya tidak bertahan terlalu lama. Dan kalau ini terjadi maka kita akan melihat potensi kenaikan lanjutan mungkin di awal pekan depan karena esok di hari Jumat, Good Friday, semua market libur dan kemungkinan potensinya akan dibuka di hari Senin dan penentuannya adalah OPEC meeting yang akan dilakukan nanti malam di jam 2 dini hari dan ini aspeknya akan larinya kemana? Aspeknya akan lari ke seluruh market sentiment. Kalau saja ternyata OPEC berhasil memberikan keyakinan untuk market sentiment, tentunya ini akan meningkatkan confidence market dan juga para investor. Dan lalu kemudian salah satunya yang paling pasti adalah bursa saham global kembali naik, rebound, rally terjadi, dolar tentunya melemah, dan tentunya of course efek untuk QE dan juga stimulus-stimulus lainnya mulai bekerja, terutama untuk basically safe haven gold. Tentunya sentimen yang cukup baik akan membuat leluasa investor tidak mengalami kekhawatiran kembali. Setidaknya kekhawatiran mereda meskipun gelisah tetap ada. Well, kalau kita lihat dari potensial grafik H4, ini yang masih saya lihat. Potensi dari cup and handle masih akan berlanjut dan ini adalah faktor minor atau faktor gangguan. Sebetulnya mirip ya potensi ini pergerakannya kalau Anda saksikan dengan atau bandingkan dengan pola sebelumnya di bagian handle, ini mirip sebetulnya ya. Cuma untuk kali ini dia lebih kepada potensial falling wedge di mana falling wedge tersebut bukan berarti akan mengalami penurunan tapi justru akan membuka kemungkinan potensi menembus area resisten lalu dia lanjut untuk mengalami kenaikan. Contohnya sekarang dia sedang menguji kembali area resisten. So, ini adalah kesempatan untuk Anda karena kemungkinan potensi kenaikan akan berlanjut dan kali ini saya cenderung masih menggunakan area yang sama seperti apa yang sempat saya jelaskan di channel podcast kami Agrodana Futures Official yang bisa Anda dengarkan via Google Podcast ataupun dari Apple Podcast ataupun lewat Spotify. So, buy on dip di area 1644 ataupun 1645.60 dengan target pertama 1653.00 dan target kedua adalah 1657.20. Sementara itu stop loss silakan gunakan di area 1637.00. Namun dengan catatan area 1637 seperti biasa saya akan tunjukkan ini adalah area historical price yang cukup baik dan sebetulnya area yang cukup ideal untuk melakukan buy on dip terutama untuk kategori medium term jika Anda menantikan atau ingin memanfaatkan peluang emas untuk potensi basically disupport oleh QE yang masih dijalankan oleh Fed. Dan FOMC Minutes tadi malam menyampaikan bahwa QE akan kemungkinan berjalan kurang lebih bisa saja pelonggaran kebijakan dalam 1 tahun ke depan. Karena kemungkinan prospek ekonomi masih akan semrawut dan masih tetap dalam fase pelonggaran kebijakan setidaknya dalam 1 atau 1,5 tahun ke depan. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.